Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Lauza Nurona dari kelas 12H. Nah, berhubungan dengan tugas portofolio dari mata pelajaran kimia, kali ini aku bakal ngejelasin materi mengenai pengaruh luas permukaan bidang sentuh dan katalis terhadap laju reaksi. Yuk, kita lanjut ke materi. Di materi pertama aku bakal ngejelasin apa bedanya luas permukaan sentuh dan katalis. Sebenarnya luas permukaan sentuh dan katalis itu sama-sama mempercepat laju reaksi. Tapi bedanya luas permukaan besar atau serbuk halus meningkatkan tumbukan secara efektif. Semakin besar luas permukaan sentuh, maka semakin banyak pula partikel yang bereaksi. Dan semakin kecil ukuran partikel, yaitu menjadi serbuk, maka laju reaksinya semakin cepat. Sedangkan katalis mempercepat laju reaksi tanpa ikut bereaksi, seperti menambahkan abu pada pembakaran gula batu, mempercepat reaksi secara signifikan, efektif, sementara katalis menurunkan energi aktivasi, memungkinkan lebih banyak tumbukan berhasil sehingga reaksi lebih cepat terjadi. Di luas permukaan bidang sentuh, tumbukan antar molekul terjadi di permukaan kontak sehingga menimbulkan efek memperbesar luas permukaan. Misalnya dengan mengubah bongkahan besar menjadi serbuk halus. Itu akan meningkatkan frekuensi tumbukan antar partikel reaktan. Hasilnya, laju reaksi menjadi lebih cepat karena lebih banyak tumbukan efektif yang terjadi. Contoh sederhananya yaitu seperti gula batu besar akan larut dan bereaksi lebih lambat daripada gula pasir halus, ataupun bubuk gula karena luas permukaannya lebih kecil. Pada gambar itu bukan gula batu tetapi tablet vitamin yang dibagi dalam 3 bagian. Pada yang pertama yang paling sebelah kiri itu 1 tablet utuh dan yang di tengah itu dibagi menjadi 2 dan yang paling ujung sebelah kanan itu dibagi menjadi banyak bagian atau menjadi serbuk lebih kecil. Sedangkan katalis itu merupakan zat yang mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi atau energi yang dibutuhkan agar reaksi terjadi. Menimbulkan efek katalis menyediakan jalur reaksi alternatif yang lebih mudah. Hasilnya, lebih banyak molekul yang memiliki energi cukup untuk bereaksi pada suhu yang sama, sehingga laju reaksi meningkat pesat. Katalis bekerja dengan cara mencari jalan alternatif atau mekanisme reaksi yang memiliki energi lebih rendah. Contoh sederhananya, pembakaran gula batu dengan katalis abu kertas akan jauh lebih cepat dibandingkan tanpa katalis. Dan biasanya, kalau gula batu dibakar dengan katalis abu akan menghasilkan nyala api biru. Pengaplikasian luas permukaan bidang sentuh dalam kehidupan nyata yang pertama itu adalah memasak. Ketika kita memasak atau memotong kentang, dan kita memotongnya itu menjadi potongan yang lebih kecil agar lebih cepat matang saat ditumis atau direbus. Hal itu bisa terjadi kalau kita merebus satu kentang utuh yang besar, bagian dalamnya akan lama sekali matangnya. Tetapi beda lagi jika kita memotongnya menjadi dadu atau potongan yang lebih kecil, karena setiap potongan kecil itu punya permukaan yang langsung terkena air mendidih, sehingga lebih cepat matang. Dan yang kedua adalah obat puyer atau obat dalam bentuk serbuk. Bisa lebih cepat diserap tubuh dan meredakan sakit dibandingkan dengan obat dalam bentuk tablet padat. Itu karena permukaannya lebih besar. Karena obat puyer itu kan bentuknya itu serbuk, sehingga langsung bersentuhan dengan cairan lambung. Selanjutnya itu adalah pengaplikasian katalisator dalam kehidupan nyata. Yang pertama adalah enzim dalam tubuh. Contohnya enzim amilase dalam air liur yang bertindak sebagai biokatalis untuk mempercepat pemecahan karbohidrat menjadi gula sederhana. Misalnya saat kita mengunyah nasi, ada enzim amilase di air liur, dan tanpa adanya enzim ini, tubuh kita butuh berhari-hari hanya untuk mencerna segumpal nasi. Enzim ini merupakan katalis yang membuat karbohidrat hancur menjadi gula dalam hitungan detik. Yang kedua adalah konverter katalik pada knalpot, menggunakan logam mulia seperti platina untuk mempercepat penguraian gas beracun menjadi gas yang lebih aman sebelum dibuang ke udara. Hal itu bisa terjadi karena ia menurunkan energi aktivasi atau energi yang memungkinkan untuk reaksi terjadi.
agar gas beracun cepat netral sebelum keluar ke udara. Struktur di dalam konverter itu dibuat seperti sarang lebah, dengan tujuannya agar luas permukaan bidang sentuhnya sangat besar, sehingga lebih banyak gas yang bisa bersentuhan dengan katalis dalam satu waktu. Untuk refleksi pribadi, lewat pembelajaran materi laju reaksi ini, aku sadar bahwa perubahan kimia di sekeliling kita tidak terjadi secara acak, tapi dipengaruhi oleh faktor-faktor fisik yang bisa kita kendalikan. Seperti contoh dari materi tadi, aku belajar bahwa efisiensi adalah sebuah kunci, seperti halnya katalis yang mempermudah atau memberi jalan pintas bagi sebuah proses tanpa mengubah hasil akhirnya. Terinspirasi untuk mencari cara-cara yang kreatif dan efisien dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Pemahaman soal materi ini juga membuat aku lebih menghargai hal detail yang lebih kecil. Kalau perubahan besar itu seringkali dimulai dari memecah suatu hal yang besar menjadi lebih kecil. Sekian materi yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dalam pelafalan kata. Sekian, dadah guys.